Oke, perkenalkan saya Excel, saya dari kelompok yang menjelaskan tentang konsep distribusi. Oke, distribusi penjelasannya dari Philip Kotler adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen. Tujuan dari distribusi sendiri adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama, konsumen mendatangi pemberi jasa atau perusahaan. Apabila terjadi seperti ini, maka perusahaan harus memilih tempat yang dekat dengan konsumen, mudah dijangkau dan strategis. Contoh dari konsumen mendatangi pemberi jasa itu seperti tukang pangkas, di mana ada konsumen yang datang untuk memangkas rambutnya. Konsumen tersebut memilih rambutnya untuk model rambutnya untuk dipangkas, tetapi ada bagian dari rambutnya yang tidak sesuai yang dia inginkan, maka konsumen tersebut akan komplain ke perusahaan, tidak ke tukang pangkasnya, dan perusahaan tersebut yang akan menegur karyawannya tersebut. Yang kedua adalah pemberi jasa datang ke konsumen, mendatangi konsumen. Di sini lokasi tidak terlalu penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa. Penyampaian jasa harus berkualitas. Yang ketiga, konsumen dan pemberi jasa itu tidak bertemu secara langsung. Pemberi jasa dan konsumen ini berinteraksi melalui sarana telepon, komputer, surat. Di sini lokasi tidak terlalu penting selama komunikasi antara konsumen dan pemberi jasa tersebut terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Contohnya seperti pembuat koran, di mana pembuat koran tersebut tidak memberikan koran tersebut ke konsumen, tetapi dia akan memberikan ke agen-agennya, maka agen-agen tersebutlah yang akan memberikan ke konsumen. Faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan usaha lokasi. 1. Akses. Lokasi yang dapat dijangkau sarana transportasi. 2. Visibilitas. Lokasi yang dapat dilihat dengan mudah di tepi jalan. 3. Lalu lintas. Tempat banyaknya orang lewat dapat memicu terjadinya kepadatan dan lalu lintas dapat memicu terjadinya hambatan. 4. Tempat parkir luas dan aman. Tempat parkir luas dan aman, konsumen dapat merasa nyaman dalam memarkir kendaraan dan membeli suatu produk merasa nyaman. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha. Para pedagang dapat merasa nyaman dalam memperluas barang dagangannya. 5. Lingkungan, yaitu daerah sekitar untuk mendukung jasa yang ditawarkan. Para pedagang dapat dengan merasa nyaman memperluas barang dagangannya sehingga tidak perlu khawatir akan tempat. Lingkungan, yaitu daerah sekitar untuk mendukung jasa yang ditawarkan. Para pedagang dapat merasa nyaman untuk menjual barang dagangannya dengan adanya bantuan lingkungan sekitar yang memadai. Terakhir, persaingan. Dengan adanya persaingan, para pedagang dapat merasa kreatif dalam menjual barang dagangannya sehingga tidak kalah dengan para pesaing lainnya. Fungsi saluran distribusi. Saluran distribusi memiliki 9 fungsi, di antara lain informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko, fisik, pembayaran, dan kepemilikan. Yang pertama, informasi. Berbagai macam informasi sangat diperlukan dalam menyalurkan barang-barang karena dapat membantu untuk menentukan sumbernya. Beberapa informasi yang diperlukan oleh saluran distribusi yaitu informasi soal pelanggan. Informasi tentang pelanggan sangat penting karena perlu dikumpulkan untuk menyesuaikan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Yang kedua,
informasi pesaing. Mengenai pesaing yang perlu dikumpulkan oleh anggota saluran distribusi adalah jumlah dari pesaing dan juga kelebihan dan kelemahan mereka, serta bagaimana mereka bereaksi terhadap strategi persaingan yang mungkin kita gunakan. Yang ketiga, informasi pemasok. Pemasok merupakan sebuah mata rantai penting dalam sistem penyerahan nilai kepada seluruh pelanggan dari sebuah perusahaan. Pemasok menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Fungsi lainnya yaitu promosi. Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Yang ketiga, negosiasi. Menurut Kotler tahun 2003, fungsi negosiasi yang dilaksanakan anggota saluran distribusi berhubungan dengan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan dengan penawaran. Yang keempat, pemesanan. Pemesanan adalah komunikasi saluran ke belakang mengenai minat pembeli oleh anggota saluran pemasaran ke produsen. Pembiayaan. Menurut Kotler tahun 2003, penyalur ataupun produsen diperlukan sejumlah dana. Dalam hal ini mereka harus melaksanakan fungsi pembelanjaan. Fungsi pembiayaan berhubungan dengan pemerintahan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran distribusi. Anggota saluran distribusi perlu memperhatikan dasar bentuk biaya distribusi dalam beberapa hal, yaitu fasilitas. Keputusan tentang fasilitas berkaitan dengan persoalan seberapa banyak gudang dan pabrik yang harus digunakan atau didirikan dan di mana gudang tersebut harus ditempatkan. Persediaan. Keputusan seperti seberapa banyak persediaan yang harus disimpan, di mana disimpan, dan seberapa besar pesanan yang harus dilakukan. Untuk dilakukan adalah hal-hal yang penting. Transportasi. Aspek penting dari transportasi berkaitan dengan hal-hal seperti model transportasi yang akan digunakan, apakah akan membeli atau menyewa, bagaimana menyusun jadwal pengiriman, dan seberapa sering melakukan pengiriman. Komunikasi melibatkan bidang sistem pemrosesan pesanan, sistem penagihan, dan sistem perkiraan kebutuhan. Untuk itu diperlukan sejumlah biaya dalam pelaksanaannya. Unitisasi. Cara suatu produk dikemas dan kemudian diakumulasikan ke dalam unit yang lebih besar. Misal, satu beban palet dapat berpengaruh pada keekonomian distribusi. Pengambilan resiko. Yang keenam, anggota saluran distribusi mengambil beberapa resiko yang berhubungan dengan pendistribusian produk dari perusahaan sampai ke konsumen akhir. Yang ketujuh, fisik. Anggota saluran distribusi mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir, sampai jadi. Yang ke-8, pembayaran. Menurut Kotler 2003, pembayaran adalah arus pembayaran atau uang kepada penjual atas jasa atau benda produk yang telah diserahkan. Berikut ini terdapat 2 cara pembayaran yang dapat disediakan oleh saluran distribusi kepada pelanggan.
Yang pertama adalah cash payment, yaitu pembayaran secara langsung. Yang kedua adalah secara kredit, yaitu pembayaran dalam jangka panjang dengan waktu tertentu. Yang kesembilan, kepemilikan. Fungsi terakhir yang dilaksanakan oleh anggota saluran distribusi adalah fungsi kepemilikan. Kepemilikan yaitu arus kepemilikan dari suatu lembaga pemasaran ke lembaga lain. Fungsi ini sangat penting karena fungsi inilah yang paling menentukan apakah barang sudah sampai ke. Perkenalkan, nama saya Irfan Santoso. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam saluran distribusi. Yang pertama yaitu produsen langsung menjual produknya langsung ke konsumen, yaitu contohnya seperti potong rambut, bengkel, dan rumah makan. Dan yang kedua yaitu produsen ke konsumen, ada perantara, yaitu perantaranya adalah retailer. Nah, retailer berfungsi sebagai fasilitator atau penyedia barang untuk ke konsumen agar konsumen ini tidak membeli barang secara banyak kepada produsen. Contohnya seperti menjual koran, roti, dan es krim. Yang ketiga, wholesaler dan retailer menjadi perantara produsen dan konsumen. Nah, di sini wholesaler berfungsi untuk membeli barang secara berjumlah banyak dan lalu dijual ke retailer. Nah, retailer ini berfungsi untuk sebagai fasilitator untuk konsumen dapat membeli barang tersebut tidak dalam jumlah banyak dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti beras, sayuran, buah, dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah maksud saya adalah yang keempat. Yang keempat ini adalah tahap ini produsen menjual barang tidak langsung ke konsumen, tetapi yang pertama adalah agen. Nah, agen ini merupakan pihak yang memberitahukan kepada wholesaler atau pedagang grosir tentang mengenai adanya barang tersebut. Lalu wholesaler ini menjual produknya kepada retailer dengan harga yang sudah termasuk pajak yang telah ditanggung oleh wholesaler. Kemudian retailer ini menjual produknya ke konsumen. Nah, konsumen ini yang terakhir menerima barang tersebut sehingga ia menanggung pajak dari wholesaler tersebut dan biaya dari layanan retailer. Nah, yang kelima adalah produsen langsung menjual kepada konsumen industri. Nah, konsumen industri ini merupakan pihak yang tidak langsung mengonsumsi barang yang telah dibeli kepada produsen, melainkan untuk kepentingan usahanya. Misalnya seperti penjual mie ayam membeli mie telur dari pabrik mie. Nah, yang keenam adalah di tengah-tengah produsen dan konsumen industri ada wholesale retailer. Nah, retailer ini berfungsi untuk menjadi perantara antara produsen dan konsumen industri agar setidaknya konsumen ini tidak membeli dalam jumlah yang banyak sehingga dapat mengatur jumlah pembeliannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.